dibutuhkan untuk saya mengatakan mana tunjukkan, tidak bisa. Gak bisa kan? Harusnya dia mengatakan, ini loh kitab Taurat Musa yang asli. Itu sebenarnya pelanggaran kalau menurut saya, Gurunda. Itu yang pelanggaran. Mempertanyakan yang tidak ada. Nah, itu yang pelanggaran. Kalau menurut saya ya, dan itu berulang-ulang gitu loh. Lagian juga Al-Quran kan mengatakan sebagian dari ahli Taurat melakukan itu, tidak semuanya. Nah sekarang tunjukkan dari pihak Kristennya. Dari pihak Kristennya mana? Taurat yang disebut yang datang dari Nabi Musa mana? Berapa kali aku minta itu nggak ada ditunjukkan. Iya kan? Nah, jadi kekalahannya itu banyak pokoknya. Dan kita alhamdulillah kalau dikatakan kalah dari segi karena mengulang kata, ambil muami. Orang Makassar bilang alengasemi. Kalau hanya gara-gara mengulang kata-kata. Cuman gara-gara mengulang kata-kata. Cuman gara-gara mengulang kata-kata kita kalah. Ya udahlah. Ambillah. Kalau saya nanti ke depan Gurunda ya, itu barangkali tidak kita harus menunjukkan mempertegas dalil ayat Al-Qur'annya teguran. Bukan kanda peta, bukan aturan ininya kanda peta. Itu aturan itu nanti datang belakangan. Pengakuan mengakui rival diskusi. Itu nggak ada dalam aturan dialektika. Tapi aturannya kan tadi tuh, aturannya apa tadi? 3 kali kesalahan kan? Ya. Saya sudah berapa kali banyak kesalahan? Kanda. Saya berapa kali salah? Satu doang. Satu pun itu dipaksakan juga. Yang kedua terakhir. Kenapa saya langsung dikalahkan? Dikatakan dia langsung dikatakan menang. Padahal itu pelanggaran kedua. Oke, Bajoma izin semua dulu ya. Ini ada komentar dari luar. Boleh ya, karena dia itu baru pelanggaran kedua. Karena ini nggak bisa masuk. Ini komentar dari luar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua saya? Sehat. Ya komentar. Mana adikku sayang itu, anak Makassar itu, anak Bugis itu, Zuma mana? Ada langsung komentar. Langsung komentar aja. Baik, langsung komentarnya begini. Saya berhenti karena ditelepon dari Jakarta. Katanya malam ini ada debat Abang Zuma dengan Sapa RK Kasapa, lalu di Superman Kasapa. Lalu saya mendapatkan telepon ini bukan dari Tebet, Bung Hadi dan semua, Zuma dan semua. Saya tidak dapat telepon ini dari Tebet, tapi dari pendeta. Abang Zuma itu harus dihentikan tadi itu perdebatannya. Kalau tidak, menimbulkan kekacauan pemikiran iman Kristen malam ini. Karena sejak awal itu jemaat Kristen, Protestan maupun karismatik keberatan karena ada 2 Kristus di situ, ada 2 Yesus katanya. Saya nggak tahu ini debat apa. Sampai pendeta bilang, tolong bilang, memang itu debat harus dihentikan. Dan harus dihentikannya bagaimana? Zuma harus kalah karena kalau diteruskan walaupun Zuma kalah, bagaimanapun caranya Zuma harus dihentikan dengan kekalahan. Saya nggak tahu itu kalahnya di mana. Cuman saya iya aja tadi. Iya Bu, saya bilang iya Bu, beta dengar. Tolong sampaikan bahwa memang Zuma harus dihentikan karena statement itu diminta menjadi tema oleh orang Kristen Katolik katanya. Lawannya Zuma malam ini Katolik. Dan semua keberatan karena tema itu mengedepankan satu pemahaman baru bahwa Yesus Kristus ada 2. Jadi itu harus dihentikan. Bagaimana caranya? Nah, yang punya wilayah channel itu menemukan sisi apalagi saya bingung ini. Katanya Zuma salah bicara apa di stop. Karena memang itu permintaan. Adikku sayang dan semua yang ada di room, malam ini kalau Zuma tidak di stop, besok gereja bubar. Karena apa? Karena ada 2 Yesus katanya. Udah, kita berjalan lagi. Bang Zuma. Allah Jadi begitu yang banyak lah, jangan cuma 2. Kau bisa kacau nih. Ini anak Bugis satu yang paling bahaya. Itu harus di stop pembicaraanmu karena bahaya. Demikian Bung Hadi. Salam hormat buat semua sayangku, cintaku di room. Allah sayang, Allah berkahi.
Amin. Ya, kita cari tiket dulu karena besok besar harus pulang ke Jakarta. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas dihentikan. Oh, Gurunda bahasannya memang. Kasih Bang Joma dulu tanggapi. Silakan Bang Joma. Iya. Jadi tema ini memang ya saya udah bilang tadi jam 5 sore saya live sendiri. Saya katakan tema ini sangat berbahaya dan tema ini sangat berat. Kenapa? Akan mengguncang mimbar gereja sampai ke laci-laci lemari gereja. Karena saya akan membuktikan secara akurat, memang ada Kristus lain. Di mana Kristus lain itu, aduh, yang menyakitkan itu ternyata Kristus lainnya yang disalib itu. Kalau Kristus lainnya itu hanyalah yang datang di mana, di Paulus atau yang datang ke Ananias, itu nggak masalah. Ini justru yang disalib, yang dianggap sebagai penebus dosa, ternyata justru itu terindikasi, diduga palsu. Ini ngeri memang. Wajar kalau ada yang jangan bahas tema itu. Ya ngeri lah. Ternyata yang mengorbankan darahnya di atas tiang salib, diduga itulah Kristus yang dimintai untuk waspada. Karena memang betul kan, keluar dari kubur, pergilah, kepada aku telah diberi kuasa. Sementara Yesus tidak pernah menerima kuasa sehebat itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu ucapan Yesus. Loh kok ada tiba-tiba keluar dari kubur mengaku, kepada aku telah diberi kuasa. Kuasanya nggak main-main loh. Kuasa di langit dan kuasa di bumi. Alamak. Hanya gara-gara ingin diberi kuasa di langit dan di bumi, dia kudu mati dulu. Kacau. Wajar. Kalau mereka segan, kalau mereka takut, wajar. Wajar sekali. Karena ini sangat mengguncang secara global. Dia orang-orang yang punya akal akan berpikir, mana mungkin Bang Suma itu benar. Akhirnya apa? Kembali ke Bible. Mereka baca Bible. Mereka lihat Bible. Ternyata betul loh. Ternyata betul data-datanya. Waspadalah kepada Kristus palsu. Berarti ada Kristus palsu yang datang dengan memakai namaku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ingat gak tadi? Ketika saya mengatakan Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Katanya apa? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nubuatan Yesus tidak terjadi. Benar-benar lah. Hancur memang. Dan saya minta kepada sahabat-sahabat, kuasai materi itu. Saya menguasai materi itu. Jujur, saya menguasai materi itu tanpa data. Maksudnya saya tanpa harus melihat data. Ribet. Tapi kalau saya tidak melihat harus buka ini, harus buka itu, insya Allah saya hafal. Tapi kalau harus buka ini, buka itu yang justru mengganggu argumentasi saya. Nah, kepada sahabat-sahabat, adik-adik saya, silakan materi itu dihafalkan. Kemudian ketika nanti tekankan kepada mereka, Kristus yang kalian sembah yang nebus dosa kalian itu apakah anak Maria? Karena Yesus mengatakan bahwa dia anak manusia dan akan datang penyesat. Di dalam Matius 26 nomor 13, iblis datang. Begitu juga di dalam Lukas 10:18, iblis datang berupa apa? Berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Mentega? Keju? Cahaya. Oh, cahaya. Ya sama berarti itu. Ya ini harus diuji. Menyesatkan banyak orang. Mana orang itu yang banyak itu mana? Mana orang banyak itu? Islam nggak mungkin dong, Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, ateis nggak mungkin. Mana yang mengaku pengikut Kristus? Mana? Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut. Kita beri kesempatan dulu kepada adik Kores ya, tapi tolong reaksinya yang lembut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Afi dan Panglima kami Gurunda yang kami sayangi dan hormati. Masya Allah. Hormat gerak. Ikhwan, kita perlu aplaus kepada Gurunda gitu. Karena ketika dinyatakan kalah, Gurunda enggak tantrum seperti kalian muslim-muslim yang kupingnya tipis. Gurunda ambil itu dengan gagah dan perkasa dan ya ini kalah, ini hal murahan ini.
gitu. Bukanlah sesuatu yang kalah mewah banget gitu loh. Yang itu akhlak muslim itu loh. Yang tadi Gurunda perlihatkan itu akhlak muslim. Kalah ya udah kalah biasa aja gitu. Karena itu hal murah itu. Kalah di room Superboy itu hal murah, bukan apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu RK aturan udah kalah dari setengah jam yang lalu. Ketok palunya ketika dia bilang yang kita bahas itu yang kita bahas itu Kristus, bukan Mesias. Ujuk-ujuk bawa datanya Mesias Ben David, katanya bahas Kristus. Kan gitu. Aturan udah kalah itu dari setengah jam yang lalu RK itu. Cuman ya mungkin karena bukan mungkin lagi sih, memang Superboy itu mencoba untuk mengimbangkan ikhwan, mengimbangkan antara proporsi Muslim yang menang dengan proporsi Kristen yang menang. Gurunda udah menang kemarin. Kalau dibikin menang lagi sekarang, hancur itu Superboy. Dia jadi room PUBG, nggak akan jadi room dialog dia, kayak gitu. Jadi room game dia. Nah jadi harus dibikin kalah gitu Gurundanya. Kayak gitu infonya di. Sebelum kita udah tahu itu Dinda, udah tahu pasti sudah diatur mau tidak mau. Karena mau kayak mana? Kalau sudah kayak gitu modelnya si RK, habis itu kalah lagi dinyatakan kalah lagi, hancur lah. Dia hancur. Betul. Karena tuh, Gurunda udah ngerti banget ikhwan gitu. Kita yang dialog udah ngerti banget yang gini-gini. Betul. Cuman Gurunda memang punya poin untuk mempromosikan argumentasi terbaru yang mematikan mengenai ada 2 Yesus. Bukan begitu Gurundaku? Yes. Mantap. Gitu loh kawan-kawan. Ada 2 Yesus. Tapi Gurunda aku minta maaf ya. Cuma baru bisa ngasih anak singa. Allahu Akbar. Kan kita lagi pelihara anak-anak ini, nanti berkembang, nanti besar. Gitu ya, biar besar ya. Ya, singanya nanti jadi kerbau kayak alhamdulillah deh. Kayak bom. Nah, gitu. Yang saya sayangkan kenapa ngasih di sana itu lari ke kafir juga sebagian. Kalau mau ngasih di sini masa RK 90 Bang Zuma 10 umpamanya. Enggak ada masalah. Enggak. Bener yang dibilang Bang Handi Bun gitu. Kalau mau ini juga sempat dibahas kemarin, kalau mau setiap ada yang dialog di room kafir, tahan itu gift. Nanti pas si Muslim yang dialog ini, Gurunda terutama, naik ke room Muslim, di situ kalian kasih gitu ikhwan. Jangan di sono gitu. Tapi banyak saudara-saudara kita tadi saya lihat Medika, terus siapa itu. Alhamdulillah generous semua tuh. Oke. Gantian ya ke Kang Dito lagi. Silakan Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang saya mau sampaikan, saya sangat bangga sekali memiliki Abang Zuma, Masya Allah. Jadi dalam suatu argumentasi itu, manner ini yang kita dapat dari Gurunda. Manner ini adalah itu menangnya Islam. Betul. Jadi manner yang dimaksud adalah tentang pembawaan masih tetap gestur aman, psikis aman, terjaga, narasi semuanya masih poinnya seperti yang Bang Zuma kemarin sampaikan. Saya pun juga sudah mulai ikutan mengenai tema hal tersebut. Tidak ada satupun yang bisa kan gitu ya kan. Tapi masalah di sini saya melihat psikis dari orang-orang Kristen memang tadi yang seperti dikatakan Ustadz Kainama itu kalau nggak dimenangkan bubar Kristen. Jadi poinnya sangat fundamental bahwa kalau tetap dimenangkan, kita yang menang, maka Al-Quran benar. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan karena Kristus ada 2. Poin fundamental di situ. Jadi pemahaman diskusi tadi yang kita ambil, saya tapping di bawah sekalipun, mereka tergoncang kena bani guguk itu. Awalnya silent langsung keluar anak singanya Bunda Mila, makin pucat mukanya RK. Tapi poin yang kita ambil kembali lagi, cara berdiskusinya Abang Zuma, panutan kita semuanya. Kami semua bangga kepada Bang Zuma terkait narasi dan santun, tetap tidak goyah dan emosional kontrolnya luar biasa, Masya Allah. Dari saya itu abangku, sehat selalu pokoknya, jangan bosan-bosan mendidik kami, memberikan materi-materi baru ya. Masya Allah. Masya Allah. Itu saja dari saya, Bang Zuma. Setelah berargumen, gantian masih banyak yang di bawah mau naik, gantian satu-satu ya. Baik, saya izin. Baik, oke. Silakan. Saya dari dulu katakan Bang Handi, Gurunda ini sudah sakir naiknya Indonesia.
Indonesia. Masya Allah, segala puji bagi Allah, Masya Allah. Iya. Cuman mengganggu itu loh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolak-balik buka data, bukain, aduh mengganggu kali. Padahal harusnya kan, harusnya ketika dia buka data, harusnya ketika dia membahas Al-Quran, dia yang buka data. Kan gitu. Bukan saya, karena kalau Al-Quran kan udah paham, maksudnya udah ngerti lah setidaknya sedikit. Nah kalau Bible, kayak mana mau dibuka data? Apa coba? Data apa yang dibuka oleh beliau tadi? Entah kemana-mana perginya. Dikiranya Bang Suma itu tidak belajar Ibrani juga. Kayaknya sih. Sepele kali dia. Kita juga belajar mengeja. Meskipun kita belum mahir membaca. Mengeja juga kita pernah belajar. Kitab-kitab kita juga banyak kitab-kitab Ibrani. Meskipun kita tidak lancar baca. Yang lancar itu kayak si siapa? Yang Bampol itu, si Palen. Itu. Waduh. Aib, Saya aib melihat dibahas jauh, dulu. Aib. levelnya jauh di bawah Bang Zuma. Muhammad Gitu, ya. Al-Dongor. Itu yang dituntut Masya Allah. terus mana itu nunya Nabi Musa mana. Ih, di bawah levelnya, nggak cocok. Oke silakan, Akhi Felix, Masya Allah. Iya, assalamualaikum Gurunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa tadi apa yang telah diperlihatkan oleh Bang Zuma. Saya sepakat apa yang disampaikan Kang Dito tadi, bahwasanya ketika kemudian Bang Zuma yang dimenangkan, maka bisa-bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Itu sudah menjadi sebuah yang harus menjadi tekanan baginya. Kalau saya lihat Superboy ada tekanan dari belakang. Karena kapan dimenangkan Bang Zuma, atau memang kapan Bang Zuma yang menang, bisa bubar Kristen yang ada di Indonesia. Tapi luar biasa ya, bagaimana Bang Zuma bisa mengontrol emosinya. Tapi dari segi argumentasi jelas kita menang lah. Yang kedua, di situ kalau kita pakai logika kita berpikir, sesuatu yang tidak ada dicari sama mereka. Satu contoh tentang kitab Taurat kan nggak ada, apa yang mau dicari di situ kan yang nggak ada. Udah dibukakan datanya, bahwasanya disembunyikan. Mau bertanya sesuatu yang sudah disembunyikan, yang definisi disembunyikan yang nggak ada. Yang kedua, tentang yang membuat Bang Zuma pelanggaran itu kan hanya mengatakan bahwa mengiyakan, membenarkan bahwasanya memang Mesias itu atau Yesus itu ada anak Maria, itu aja kok kenapa bisa melanggar? Yang salah ketika kemudian hal yang kontradiktif dibenarkan, itu yang salah, yang bisa pelanggaran. Tapi yang menjadi pelanggaran sesuatu yang fakta dan nyata. Jadi memang sengaja untuk dibikin kalah kita. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi bahan pembelajaran kita semuanya tentang bagaimana Gurunda kita di atas tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, tetap bisa menjaga kontrol emosinya. Ya, terima kasih Gurunda semuanya menjadi penutup kami. Mantap, Akhi Felix. Mantap. Sama ini Gurunda, satu lagi nih. Skakmatnya si RK itu ya, dia Takia Korintus ketahuan di situ gitu. Ini Bang Billy ngechat gue juga, gue baru inget juga. Data yang RK bacain ketika dia bilang Mesias Ben David mati, itu salah 100%. Itu kebohongan kudus 100%. Yang mati itu Mesias Ben Yosef, bukan Ben David. Jadi kalau misalnya Yesus pengen disebut Mesias Ben David, aturan Yesus itu anaknya, kalau misalnya Yesus mau dibilang penerus David, gagal total. Karena Yesus mati, sedangkan Ben David tidak mati. Nah di situ takianya mereka tuh, gitu. Itu data yang dia bukakan itu di Sukah 52A nomor 6. Nah itu bagian Mesias Ben Yosef mati, dia nggak bacain di situ Gurunda. Takia Korintusnya di situ tuh, tuyul satu tuh. Secara kecerdasan penguasaan materi kalah jauh si RK. Sedangkan Matius 1 nomor 11, Yesus itu disebut sebagai anak Hosea, anak Yoyakim. Sementara di dalam kitab Yeremia tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk sebagai
raja di atas tahta Daud. Nah, Yesus keturunan Yehoyakim. Jadi nggak bisa dia, dan memang udah pernah duduk di tahta Daud. Gimana dong? Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita sedang membahas Kristus yang dilantik setelah 3 hari dikubur. Dan yang menarik yang disampaikan Dinda Kores, andai saja dimenangkan oleh Bang Suma, kira-kira Superboy ini apa nggak dipindahkan ke planet Mars sama mereka? Itulah Gurunda, dia ada politiknya tersendiri, dia itu nggak peduli dia perasaan Kristen, Muslim nggak usah dipikirin lah ya, dia main sendiri dia gitu. Jadi kalahnya itu kalah yang apa gue bilang ya, lawak-lawak gitu loh, kekalahan Iya, maksudnya apa ya, kalahnya Gurunda yang sekarang itu nggak ini loh, apa ya, di mata Kores itu kalahnya Gurunda ini nggak ada dampak atau damage atau terasa sakit sama sekali gitu. Berbeda ketika Gurunda matiin bom-bom. Lihat bom-bom sekarang. Apa dia? Jadi apa dia sekarang? Iya betul ya. Itu Aku memang tengok live-nya nggak itu cuma bisa 200 menjawab. orang. Itulah Gurunda. Tunggu dulu. Lihat dampaknya itu. Nampak nonton 100, 200. Bom-bom itu loh. Siapa Kristen mau naik di sana? Ya Allah. Gara-gara apa itu? Gara-gara Gurunda menang. Hancur dia. Tapi ketika RK menang, apa efeknya buat Gurunda? Nggak ada. Yang lucu itu kan aturannya 3 kali pelanggaran. Iya. Saya baru yang kedua kali. Tiba-tiba dinyatakan si RK itu menang. Karena itu ini apa? Bahasannya Susah. bahaya Gurunda. Yesus palsu itu kan Mesias palsu, bahasannya bahaya itu kan. Karena nyari celah nyalahin Gurunda itu susah. Banyak di RK. Dia bohong soal Mesias, Ben David dan Ben Yosef. Dia kepelitat-pelitut. Silakan Bang Adi. Saya undang satu pendeta naik, saya udah telepon beliau bersedia naik. Nanti saya naik. Oh mantap. Lanjut. Malam masih panjang kawan-kawan. Jadi banyak blundernya si RK itu. Berapa ini statement Gurunda nggak dijawab? Jadi yang kosong ini jangan diisi ya, yang kosong ini jangan diisi. Lanjut. Ya, kalau saya mau komparasi dengan debat yang pertama ya sama Bombong. Itu waktu Bombong itu betul-betul bukan saya di sini tidak bertindak membela Gurunda atau pada posisi sebagai orang Muslim ya. Tapi saya di sini bertindak netral. Berbicara netral. Itu saya melihatnya itu waktu Bom sama Gurunda itu betul-betul hostnya netral. Saya sangat salut dan bangga gitu. Bahkan saya katakan bahwa kalau semuanya ada host yang seperti ini sangat luar biasa. Nah, kenapa saya katakan begitu ya? Kata-kata pengulangan itu waktu Bom itu menjadi teguran. Menjadi teguran yang sangat luar biasa. Tetapi pada saat Gurunda sama RK ini kata-kata yang diulang, desakan-desakan itu nggak menjadi teguran, bahkan tidak menjadi pelanggaran kan seperti itu. Harusnya kan diberikan teguran bahwa ini nggak usah, itu kan menekan namanya. Ya, makanya kalau saya melihatnya, kenapa sampai kata-kata muncul, apakah aturan itu bahwa tidak boleh mengakui, itu sudah pemaksaan sebenarnya buat Gurunda untuk menjebak. Itu yang saya lihat ya, bahwa memang saya mau katakan itu settingan atau apa ya, Allahu a'lam bishawab ya. Tetapi ini memang agak berbeda dengan posisi host ya pada saat debat sama Bombong kemarin. Itu yang sangat-sangat signifikan itu. Banyak sekali pelanggaran, kalau saya melihatnya banyak sekali pelanggaran yang harusnya menjadi teguran atau menjadi pelanggaran yang dibuat oleh RK. Itu didiamkan aja oleh hostnya. Ada beberapa narasi-narasi yang menurut saya itu tidak relevan, kayak seperti lari ke Al-Quran, kemudian lari ke Muhammad. Itu apakah tidak bisa? Itu kan di luar. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian masalah data. Ini juga akan menjadi problem. Gurunda itu kan sudah menghafal Bible. Ya. Ayat yang dinarasikan atau dibuka itu kan itu ada yang tertulis. Ya, harusnya host yang melihat. Oh, ini betul gak yang dibaca ini? Kan Gurunda sudah mengatakan semuanya kayak seperti Yohanes 7 ayat 3 begini. Harusnya dibuka. Oh, benar gak ini?
Nah, seperti yang dikatakan oleh Gunda tadi, ya kita seumpamanya karena kita sudah kuasai di dalam benak kita, ngapain lagi mau buka? Malah justru akan mengganggu konsentrasi kita. Kalau kita sudah buka lagi tuh, padahal kita udah hafal, kan gitu Gurunda ya. Saya kira itu seperti itu teman-teman. Yang jelasnya disuruh kembali mengeja. Iya, saya bangga ini punya saudara seperti Gurunda Suma. Bangga. Alhamdulillah, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya menyampaikan kebanggaan saya ya mendengar ya diskusi tadi. Saya melihat ya Bang Suma ya memiliki data yang akurat serta ya memahami materi sehingga dapat mengedukasi terutama para mualaf bahkan juga umat muslim semakin diteguhkan kebenaran Islam. Iya. Karena pada dasarnya menurut saya ya Matius pasal 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya. Jadi di sini yang menjadi Tuhan semesta alam itu bukan Yesus tetapi Bapanya, yaitu Allah. Ya, sekali lagi saya menyampaikan ya suatu kebanggaan memiliki pemimpin api seperti Bang Suma. Silakan lanjut Bang Suma. Ya, makasih Bang, makasih. Masya Allah. Mensupport, mohon doa. Ya, lanjut. Siap. Barakallahu fik. Mohon dukungannya. Satu pesanku saya sama Gurunda, pertahankan narasi-narasi seperti ini di setiap debat. Itu aja. Ini sangat-sangat luar biasa, sopan, santun, tapi tegas. Masya Allah. Iya. Luar biasa ya teman-teman. Entah kemana-mana tadi datanya dia itu kan ya. Enggak selepel lah. Oke, kita sambut dulu Pak Pendeta Jody. Ini pendeta kayaknya. Ntar dulu ya, Pak Pendeta. Izin Bunda ya. Saya bukan pendeta. Saya orang biasa. Pak Jody, selamat malam. Iya Pak Indi. Iya selamat malam. Ada ini topik Bang Jody, kayak ini topik kalau diangkat Kristen bisa sedikit mengalami kemunduran. Saya sih nggak bilang bubar ya. Mengenai ada dua Yesus ternyata di dalam Bible. Ada Yesus anaknya Maria, ada Yesus yang keluar dari kubur, yang tersalib itu. Pendapat Pak Jody silakan. Ya kalau versi saya ya, kalau saya sih ya menurut saya ya cuma satu gitu. Tapi ya nggak tahu kok bisa jadi dua gitu. Ya tergantung penafsirannya sih. Gitu. Gimana? Silakan Pak Juma ditanggapi. Baik. Silakan. Ketika kemudian Yesus berpesan kepada muridnya, berpembicaraan pribadi yang dilakukan oleh Yesus di Bukit Zaitun. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk waspada kepada penyesat. Dan penyesatnya itu tidak bergelar Tarsan, tidak bergelar Rambo. Tapi mereka diminta untuk waspada kepada penyesat yang menggelari diri mereka dengan gelar Yesus Kristus. Dalilnya di Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Itu jelas tertulis di sana. Tadi si RK mengatakan, oh kita tidak membahas Mesias. Nah, udah di situ kena dia tadi kan. Padahal Mesias ya Kristus juga gitu. Ini di mana noise-nya? Apa nyonakana ke Mas? Di mana itu? Oh, Bang Flores, noise. Kok bahasa Makassar di situ? Kok bisa? Jadi seperti itu, saudara.
Seperti itu saudara. Jadi Yesus minta supaya waspada kepada penyesat yang menggunakan nama Yesus dan berkata Kristus. Itu satu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu akan datang kepadamu. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Implementasi daripada Kristus palsu ini Yesus uraikan. Apesnya itu di situ karena dia uraikan. Diuraikan awal mula narsisnya si Kristus palsu ini. Apa itu? Si Kristus palsu datang kepada oknum yang nanti menjadi rasul, menjadi junjungan, menjadi teladan bagi orang banyak. Dia mengatakan, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di sini, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang, nabi-nabi palsu akan datang dan akan menyesat banyak, melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, Yesus ulang lagi 2 kali. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, atau yang berkata ada Mesias di dalam bilik rahasia, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kristen di mana posisinya? Ketika Paulus bertemu dengan oknum yang mengaku Kristus di padang gurun, di mana posisi Kristen? Percaya. Padahal nasihat Yesus jangan percaya. Makanya orang Yahudi nggak percaya, murid-muridnya nggak percaya. Makanya dikatakan apa di dalam 1 Korintus 1 nomor berapa itu ya? Nomor 23. Apa kata beliau? Batu sandungan kan? Batu sandungan yang mana batu sandungan itu? Salib bagi orang Yahudi dan kemudian kebodohan bagi non-Yahudi. Jadi dunia akan memandang orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada penyaliban itu nampak bodoh. Kenapa? Karena yang disalib itu bukan anak Maria. Kata siapa itu bukan anak Maria? Kata murid terdekat beliau. Kata murid terdekat beliau apa? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31-32. Kristus ini telah dinaikkan, anastemi dalam bahasa Yunani. Dia sudah dinaikkan kemudian. Oleh siapa? Oleh Elohim. Sehingga dia tidak dinyatakan tinggal di dunia orang mati, kubur. Dan tidak dikatakan dagingnya mengalami binasa atau menjadi mayat. Melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Mazmur 91 nomor 11-12. Untuk itulah kemudian Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang tangannya di kakinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Jadi ada Kristus palsu dan saya rasa si RK itu tahu, makanya dia hindari materi itu tadi sekuat mungkin. Makanya dia melakukan mirroring karena dia nggak kuat dengan tema itu. Karena pesan terakhir oleh Yesus, pesan yang menjadikan kita acuan terakhir untuk mengatakan diduga kuat Kristen ini pengikut Kristus palsu. Apa itu? Matius 25 nomor 5. Apa kata beliau? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mari kita cari orang banyak itu yang menjadi pengikut Kristus. Islamkah? Hindukah? Buddhakah? Sedangkan yang kita tahu, Kristus datang hanya untuk orang sesat dari kalangan Bani Israel. Dan kita tahu yang mengaku banyak orang ini, yang mengaku pengikut Kristus yang banyak ini bukan Israel. Gitu. Saya tadi menunjukkan data Matius 10 nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada pengikutnya, jangan ke bangsa lain. Kalau dia ke bangsa lain, berarti dia tersesat, berarti dia disesatkan oleh Kristus palsu. Ingat, Kristus palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kalian yang 12? Nah, kalian yang 12 ini akan disesatkan, bahkan bisa disesatkan oleh Kristus palsu. Aku mengajarkan kamu jangan ke bangsa lain. Kalau ada di antaramu ke bangsa lain,
berarti kamu sudah tersesat oleh Kristus palsu itu. Itu dalil. Kenapa demikian? Apa tolak ukurnya? Yesus loh. Yesus yang ngomong dengan mulutnya sendiri berdasarkan Bible, pendekatan ilmiah yang kita pakai. Kita bedah pernyataan itu. Apa kata Yesus? Didekati seorang wanita Kanaan, bertemu langsung nih, bertemu langsung. Bukan kabar, enggak. Bukan pakai HP, enggak. Ketemu langsung. Merangkak wanita Kanaan itu, bawa anaknya. Apa salahnya? Apa dosanya? Kenapa ditolak? Tidak patut katanya roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Nggak sadarkah kalian itu? Ini wanita Kanaan bertemu langsung kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sepenuhnya dia percaya. Tapi apa label tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita tadi? Meskipun anaknya disembuhkan. Besar imanmu ibu. Iman yang mana? Saya tanya, iman yang mana yang besar? Iman menuhankan Yesus kah? Atau iman mengakui bahwa non-Israel adalah guguk? Iman yang mana yang besar kata Yesus? Imanmu besar ibu. Iman yang mana yang besar kata Yesus itu? Ayo, iman yang mana? Karena dia sering ke gereja, karena dia menyembah Yesus, karena dia makan B2, karena dia tidak bersunat. Tidak. Karena dia mengakui sebagai non-Yahudi harus sadar kelas, harus sadar diri. Dia goyim, dia bukan Bani Israel. Maka meskipun dia percaya ya, titel, label, stempel di jidat, pak, guguk. Pemakan sampah, remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Pertanyaannya, ketika si guguk tadi sudah dikatakan imannya besar, apakah dia jadi pengikut Yesus? Mana dalilnya? Baca Matius 15 tersebut sampai tamat perikopnya. Ada enggak wanita tadi itu menjadi pengikutnya? Nehi merica ketumbar jahe. Tidak ada. Tidak ada. Yesus meninggalkan tempat itu tanpa membawa wanita tersebut. Kalau orang yang bertemu langsung dengan Yesus aja minta kepada Yesus, menjilat kepada Yesus, menghibah, mengharapkan belas kasih, dan Yesus harusnya sebagai pembawa kasih ketemu kan? Harusnya tuh. Tapi apa yang terjadi? Ditolak, dikatakan tidak layak. Saya bukan untuk kalian, aku hanya untuk Bani Israel saja. Apatah lagi kalian pade? Kalian siapa dek? Sopo kalian iki? Hah? Bani Yakub, keturunan Yehuda, keturunan Israel, keturunan Yusuf, keturunan Benyamin, Natali, bukan kan? Ya, nyamar-nyamar domba. Itulah kalian. Kenapa kalian merasa tidak menyamar? Kenapa kalian merasa tidak bersalah? Kenapa kalian merasa selalu benar? Karena kalian memang pengikut Kristus. Saya pun mengakui itu. Kalian pengikut Kristus. Tapi permasalahannya itu Cak Ayu, pengikut Kristus yang mana? Karena Kristus itu minimal ada dua. Saya kira begitu. Nggak bisa lari ke Al-Quran. Nggak bisa. Oh, Kristus yang dimaksud dalam ajaran agama kami itu adalah Kristus yang datang kepada Bani Ismail, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang dikatakan bahwasanya dialah Kristus yang dimaksud Nabi Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang datang kepada Nabi Muhammad itu wahyu pemberitaan kabar yang mengabarkan bahwasanya seorang wanita perawan melahirkan manusia bergelar Al-Masih. Dan apakah itu salah? Tidak. Kan malaikat di dalam kitab mereka juga mengatakan itu. Pada hari ini telah lahir bagimu Mesias, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Masalahnya di mana dengan Al-Quran? Tidak ada. Ketika Al-Quran mengatakan di kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam, apa yang salah? Dia memang Al-Masih pada saat itu juga ketika dia diutus. Bible juga mengatakan begitu, dia Al-Masih ketika dia lahir. Tapi yang jadi masalah ini
Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Loh, kok telah dijadikan? Bukannya sudah ada yang Kristus dari lahir? Kok ini baru dijadikan? Nah, itu permasalahannya. Saya kira begitu teman-teman. Silakan diambil alih. Kita ngopi dulu. Silakan. Assalamualaikum, Guru Zuma. Salam. Giliran sekretaris. Silakan. Oke, baik. Saya akan menunjukkan logical fallacy yang dan juga Strawman argumentum. Saya akan menjadi Superboy sekarang, Superpel ya kan. Saya akan menunjukkan bagaimana cacat logikanya si Superpel dalam dia mengelola room dia, yang katanya begini, demi dialektika, demi nama dialektika. Betul Bang Zuma? Betul Bang Andi? Betul. Demi nama dialektika. Detik ini saya akan buktikan bagaimana logical fallacy dan ketidakadilan para kafirun laknatullah itu. Saya buktikan ya. Nih. Saya buktikan. Saya balik kamera. Tadi Bang Zuma ketika menyebutkan dalil tidak menunjukkan data, langsung bunyi ping 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 ping. Oke? Kita lihat apakah perlakuan itu berlaku di RK. Kita lihat. Saya akan besarkan datanya ini ya. Coba kita akan mundur sebentar. Dalilnya itu tertulis. Ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16 ya. Rasul Paulus mengatakan jika ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan. RK hanya diping-ping. Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang. Teman-teman dengar? Bukan pelanggaran. Ini ada di menit ini menit berapa ya? 1 jam 42 detik. 1 jam 42 menit 57 detik. Tadi Bang Zuma menyebutkan literasi di Quran tanpa menunjukkan di ping pelanggaran. Sebelum ini ada. Kalau kita balik ke sini, ya kan? Ini ada. Bang Zuma menyebutkan. Oke ya, sebentar ya. Bang Zuma menyebutkan langsung di ping pelanggaran. Bang Zuma dipelanggarin tuh. Tapi ketika RK, nah lihat, ini kan. Nih. Nah. Ketika Bang Zuma menyebutkan tanpa menunjukkan data, itu pelanggaran. Tapi ketika si roti kampret ini menjawab pertanyaan Bang Zuma dengan Galatia 1 nomor berapa tadi? 15 ya kalau nggak salah ya. Galatia 1 nomor 15. Ditunjukkan nggak Bang Zuma? Ditunjukkan nggak teman-teman? Tidak. Harusnya apa? Enggak. Pelanggaran dong, harusnya pelanggaran dong, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi coba? Apa yang terjadi? Diting-ting tapi dia mengatakan, ini si Superpel mengatakan, ya tidak pelanggaran. Kenapa? Kalau sampai ini pelanggaran, selesai debatnya. Koin yang masuk masih 49K dan 104K. Maka si Komal ini merasa debat baru saja dimulai. Dia akan mengatakan begini, supaya saya tidak akan terlalu ketat karena nanti akan mendistorsikan diskusi ini, supaya diskusinya berjalan nyaman dan enak didengar. Maka kecil-kecil pelanggaran tidak akan saya hukumi. Kalau gitu nggak usah buka Komal bro, Superpel, nggak usah buka Komal. Ya, sok-sok dialektika, giliran Anda menasihati orang, ya kan? Strawman, dilarang Strawman argumentum, dilarang gambling falasi, dilarang logical falasi. Tuh, coba bayangkan coba, saya sampai, emang lu pikir lu doang yang tahu dialektika bro, Superpel, gitu kan? Saya licik hostnya. Kenapa? Karena kalau sampai RK ini di pelanggaran, selesai Bang Zuma menang. Bang Zuma menang, selesai. Bayangkan coba.
Iya, Superpel, betul. Betul. Giliran abangku di ping-ping, di pelanggaran. Giliran si roti kampret, roti kadaluarsa ini di ping-ping, tapi apa sebetulnya? Bukan pelanggaran, bukan bang. Sekali lagi saya ingatkan, data dulu baru nanti narasi. Itu kan kampret, jangkrik, ngerti jangkrik? Ngerti jangkrik? Berarti curang. Ngerti jangkrik ya? Itu yang pertama, Yang kedua, saya jengkel dari tadi Bang Handi. Mohon maaf, saya utarakan di sini Bang Handi, Bang Zuma. Mohon maaf ya. Mohon maaf nih, saya jengkel nih. Mohon maaf nih. Teman-teman di bawah kalau jengkel sama saya di follow ya. Teman-teman di follow nih, 3.800 di follow kalau jengkel sama saya. Oke, saya lanjutkan. Temanya apa? Head to head. Kapan Yesus menjadi Kristus? Kemudian hostnya memberikan aturan yang notabene melanggar aturannya dia sendiri. Apa katanya? Mirroring diperbolehkan. Loh, kalau mirroring sekarang saya tanya, ada nggak Nabi Muhammad disebut Kristus? Ayo. Ayo. Kok malah larinya ke Taurat? Kok malah larinya ke Nabi Muhammad? Kok larinya malah ke Injil? Ada nggak Nabi Muhammad itu disebut Kristus? Giliran debatnya judulnya kapan Yesus menjadi Kristus, larinya ke Nabi Muhammad. Kalau memang kau mau jujur Superpel, kalau berani ya bikin 2 sesi dong. 1 sesi kapan Yesus menjadi Kristus, 2 bahas Nabi Muhammad. Baru adil. Itu namanya dialektika, kuclok. Emang lu pikir lu doang yang bisa dialektika? Emang lu pikir lu doang? Ayo coba sekarang yang dengar suara saya. Saya tantang RK dan Superpel untuk ketemu saya di Jakarta, berdiskusi. Kalian berdua, saya sendiri. Ketemu ya, tatap muka. Kalian berdua, kagak saya berani sendiri. lah. Kalau berani, kita bahas kitab siapa yang layak disebut sebagai kitab suci. Yang kalah bayarin hotelnya. Saya nggak peduli berapa harga hotelnya. Yang kalah bayarin hotelnya. Plus akomodasi saya harus dibayarin dong. Yang kalah dibayarin yang kalah bayarin yang menang tuh. Berani nggak? Ayo coba offline. Saya menantang Superpel dan juga si RK untuk debat offline di Jakarta. Mereka berdua, mereka boleh tanya 1 pertanyaan plus 1 pertanyaan alias 2 pertanyaan. Saya akan bertanya 1 pertanyaan untuk 2 orang dan harus dijawab menggunakan data. Berani nggak? Mana berani Superpel? Mana berani si RK? Mau rontok jantungnya? Kalian itu para kafirun, para munafikun, udah bikin komal, udah rame banyak yang nonton, curang pula. Dasar bajingan, kampret lu. Asu. Lanjut Bang Andi. Aku turun dulu ganti akun. Bahaya ini. Masya Allah. Tapi oke, nggak apa-apa. Kalau nanti Banjuma yang menang ya bisa berbahaya. Bisa ada yang bubar itu. Artinya apa? Terbukti bahwa memang ada 2 Yesus yang diakui oleh RK. Ya, tapi untuk tidak mengakuinya itu ya kemana-mana. Ke Taurat Musa lah, ke Nabi Muhammad lah, ke Al-Quran lah. Nggak nyambung. Mestinya tadi sebagai moderator itu out topic. Kembali ke topik dong. Percuma ada ditulis gede-gede topiknya seperti apa. Kok kemana-mana gitu. Itu cara kalah sebenarnya. Banjuma udah ngomong, sebenarnya Anda itu udah kalah. Cuman mungkin kasihan kali hostnya yang sudah diatur di belakang layar. Begitu. Artinya di sini ada ketidakadilan, tapi is okay. Yang waras yang mengalah aja sih. Itu intinya teman-teman. Boleh saya yang waras yang mengalah. Sambut coba yang baru naik ini Muslim Pak Kristen nih. Jasani Sinurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila mau ngomong dulu izin. Sebentar aja. Mau nanggepin. Bunda Mila. Jadi kalau menurut saya ini Gurunda, hari ini nih bakal ada 2 perpecahan di Kristen.
orang-orang yang mengerti seperti tingkatnya pendeta itu pasti dia akan bilang, waduh si RK ini biang kerok. Karena apa? Ternyata Yesus 2 sudah dikeluarkan oleh Bang Zuma. Sementara orang awam yang nggak ngerti apa-apa itu mungkin masih mikir RK yang menang. Nah itu nanti akan kejadian seperti itu. Lanjut. Oke, silakan. Udah turun ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini kosongin satu sih buat Kristen yang naik. Silakan, baru naik Ustadz Filipus, Sang Mualaf, silakan. Iya lanjut aja. Intinya seperti itulah Oten. Memang sudah di setting seperti itu mereka. Sudah saya katakan beberapa kali di beberapa komal bahwa memang Oten itu diciptakan oleh Allah. Itu IQ mereka lebih rendah dari simpanse. Itu aja. Lanjut. Ya, dan untuk gini Bang Handi ya, untuk yang belum tahu ya kan, kalau masih ada yang menganggap si Superpel itu adalah ateis, ya kan? Nih, saya kasih tempe nih. Dia bukan ateis, teman-teman. Dia apa? Dia Oten. Oten dia. Mampus. Lanjut. Oten akut dia. Oten Superpel itu bukan ateis. Cuma Oten yang boleh mengatakan aku agama lain atau tidak beragama. Kalau kita orang Islam mengaku ateis kan sudah murtad. Oh iya bahaya, nggak mungkin. Islam mengatakan begitu. Gurunda kemana nih? Monitor nggak Gurunda? Mas, aku yang gede-gedein sih. Bang Hani mau aku ditombak? Nggak apa-apa. Ditombak aja, nggak masalah. Aku ikhlas kok. Mending kores, digedein lah. Kores lah, digedein. Kita jarang nih aku satu komal sama Gurunda. Aduh, mana udah banyak kasus lagi sama aku Gurunda sama Ardian yang di Selebe semua ini. Kenapa lagi? Kasus nih. Ya punya kasus lah Bang Zuma. Bang Zuma kan suka suka genosida Oten nih gara-gara Bang Zuma kan kekurangan mainan. Iya. Kemarin gini, netizenku sampai mau jatuh aku Bang Zuma karena ini. Aku bilang aku petisi sama Bang Zuma dan apinya semua ya. Pokoknya aku samaratakan Kodoni dengan SMA-nya, Ardiansa dengan kerucu-kerucunya Andi Selebes, apalagi Sugi Kristologi. Kalian itu adalah orang-orang yang suka merampas mainan orang. Gara-gara kalian tuh komal positif. Udah menghujat di bawah ternyata gitu. Enggak nih, aku kalau ketemu Bang Zuma walaupun dia simpai, aku hantam deh dari belakang gitu loh. Tapi komal gara-gara orang-orang ini nih. Oten nih, Oten jadi langka. Yang ada ya dia ya Superpel kayak gitu, mereka kan hiburan kita. Iya, Masya Allah. Oke, kita kembali ke edukasi ya, bahwa dalam hal diskusi itu tidak perlu selalu menampilkan data, cukup menyebutkan data itu demi untuk memperlancar diskusi efisiensi waktu. Tapi dalam hal ini sepertinya moderatornya itu kembali menjadi anak SD. Harus ditimpuk dulu. Nggak bisa begitu. Ini kan orang dewasa semua yang ngerti gitu loh. Artinya apa? Secara keseluruhan moderatornya ini dan si RK ini artinya dia kembali anak SD dulu. Harus dikasih makan, baru harus disuap baru makan. Banyuma levelnya udah kelas profesor dalam diskusi. Kalian ngapain pakai buku, pakai nulis? Cukup taruh di otak. Cukup taruh di otak, terus Anda bicara sesuai data. Jadi Banyuma udah melambung tinggi, Banyuma disuruh untuk turun ke bawah. Akhirnya apa? Ya levelnya menjadi turun semua. Itu yang kita simak malam ini. Betul Banyuma? Betul. Jadi harusnya gini Bang Zuma sama Bang Handi, saya izin motong sebentar ya. Harusnya gini, sebagai moderator Bang Zuma ya kan, misal begini. Misal Bang Zuma menyebutkan 1 Korintus 2 nomor 32, misal begitu Gurunda. Loh, siap. Ya dicek dong sama moderator, betul nggak itu? Nanti kalau misal ada yang nggak betul, ding, Bang Zuma menyebutkan yang tidak sesuai dengan apa yang Bang Zuma sebutkan, baru. Lu jadi moderator kok pengennya dengerin doang, dasar kucluk. Emosi saya jadinya ini Gurunda. Itu. Gini loh, masalahnya ini temanya yang nomor 1, kapan Yesus menjadi Kristus? Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Padahal tema itu dia minta loh. Bukti bahwa dia sudah angkat tangan, udah nyerah, mau kayak mana lagi? Nyerah tapi itu.
Tapi abangku ini ya teman-teman, tak kasih tahu nih teman-teman teman-teman muslim di bawah. Abangku ini emang orangnya sabar. Tak kasih tahu. Apalagi ke sesama muslim luar biasa malahan. Tak kasih tahu ya. Abangku ini orangnya sabar, teman. Beda kayak saya. Kalau saya itu ada keliru sih, saya gas sampai putus gasnya. Serius. Serius. Waduh, yang lihat di bawah ini, aku tadi lihat sama istriku Gurunda. Terus kata istriku gini, loh, tadi Bang Zuma pelanggaran kok, yang ini enggak ya? Gitu sampai ketawa istriku. Itu ya bisa kan? Digabung itu Dinda, digabung video itu buat PT viralkan. Pasti curang, pasti. Gitu. Curang pasti Gurunda. Giliran Bang Zuma nggak nunjukkan data, diping-ping pelanggaran. Jarak nggak ada 2 menit, si RK melakukan pelanggaran yang sama dengan yang Bang Zuma lakukan. Diping-ping, tapi apa kata hostnya? Tidak pelanggaran, tidak pelanggaran. Mulutmu kusumpel pakai handuk, dasar kucluk. Gini loh, emosi saya. Sebab beda tidak menunjukkan data dan beda tidak berdata. Kalau diskusi itu berdata kecuali mau uji klinik, ya kecuali mau diuji forensik, baru data ditampilkan. Artinya apa? Kalau yang disampaikan oleh pembicara itu data yang disampaikan ada yang tidak akurat, baru ditampilkan, baru diuji. Artinya ini apa? Menurunkan kayak anak SD. Diturunkan dulu, tampilkan dulu. Ini kan membuang waktu. Ini sudah diskusinya kembali ke kita dulu cerdas cermat. Bukan lagi diskusi seorang profesional. Gitu loh Bang Juma. Muslimnya pakai data, OT-nya pakai bata. Banyak sekali Bang Zuma. Kalau saya mau runtut ya itu dari diskusi antum Bang Zuma dengan si ada kodon di bawah. Dengan roti. Kodon di asli enggak? Enggak apa-apa, naikkan dulu. Siapa yang mau, mana dia? Naikkan host, turunkan. Ya udah aku turun dulu enggak apa-apa. Jangan dulu. Pak, siapa ya? Saya aja Bang Adi. Iya. Aku itu kodon di asli enggak? Enggak ada kodon. Enggak ada. Iya nih, Kodoni juga punya kasus sama saya, suka mualaf-mualafin orang. Kita nih mualaf di susah nih. Udahlah kalau yang oh ini Kodio kalau ini bukan Kodoni ini. Tadi memang dontan kok ininya akunnya, aku sempat komentar. Ini juga Diotan ini. Ustaz Dio, assalamualaikum. Saya disuruh turun malah ini, bubar dong. turunkan Bang Adi, aneh lu. Saya sengaja pakai 2 akun biar nyaman. Intinya aku izin posting ulang ya Bang Zuma tadi. Aku izin cut di menit 1 jam 40 sekian tadi. Aku izin cut. Aku akan jadikan PT. Aku akan tunjukkan kepada Anda semua yang melihat yang ada di sini itu di roomnya Bang Zuma sekarang berapa? 2.700 orang mata memandang. Di sini ada 3.600 orang mata memandang. Belum di Bang Andi. Saya akan buktikan kepada Anda semua bahwasanya Superpel adalah host yang curang, tidak adil, yang mengaku bersumpah atas nama dialektika, ternyata dia mengotori dialektika itu sendiri dengan perbuatannya sendiri. Dasar kucluk. Lanjut. Kalau ada Bang Billy di bawah naikkan aja. Lanjut Pak Jo. Iya, kalau saya sih merasa dimenangkan karena berhenti untuk ngoceh-ngoceh, nggak ada untungnya menghadapi dia. Capek saya. Sesi paparan pertama saja saya sudah, pada saat sesi ketiga itu saya sudah muak, udah mau capek. Apa sih ini? Itu aja terus dibahas, entah apa-apanya, materinya apa, aku bilang kok larinya kemana-mana. Ya, saya merasa diuntungkan dengan dihentikannya. Dianggap bahwa RK menang, ya udahlah, kalau cuman menang gara-gara bungkusan kresek dedak ya nggak apa-apa lah, silakan aja. Bawa lah itu pulang. Oke. Kita sambut ya Bang Billy ya. Jasendang cukran. Lanjut. Ya, Bang Billy selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Billy tadi ada diskusi,
mengenai Yesus. Tapi melebar ke kitab Musa. Pertanyaan ke Bang Billy. Apa hubungannya si RK sebagai Kristen dengan kitab Musa? Silakan. Nggak ada hubungannya, kan Torah itu diberikan kepada bangsa Israel, pada orang-orang Yahudi sekarang itu. Jadi kalau dia mau masuk ke dalam agama Yahudi dengan sebuah ketetapannya ya harus terikat, tapi kan nggak bisa mereka. Nah, terus lihat betapa paniknya dunia kekristenan, para apologetnya ketika mereka sudah tidak bisa menemukan dasar untuk membela iman mereka dalam kitab-kitab mereka karena sudah diketahui. Mereka pergi ke Talmud, mereka pergi ke Targum. Apa namanya, Targum. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ya, artinya kan mereka sudah lagi pengen mencari lagi nih, pengen mencari lagi pembenaran, tapi mereka tipu caranya. Lihat tadi, dia pakai Sukah 52a. Itu berbicara bukan Mesias ben David yang akan mati. Dia bilang, lihat ini. Nah, harusnya host itu harus memeriksa benar nggak itu bunyinya begitu. Si RK cuma bilang nih Mesias, terus bawahnya mati. Memang ada kata Mesias di atas, tapi di bawahnya mati. Itu yang mati Mesias ben Yosef, bukan Mesias ben Daud. Nah, bukannya Mesias ben Yosef. Iya, Mesias ben Yosef itu kalau kita temukan clue-nya ada di dalam Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan melihat kepadaku atas mereka yang tertikam itu dari situ asal usulnya. Nah, menurut Suka 52 itu yang mati itu Mesias ben Yosef. Ketika Mesias ben David melihat Mesias ben Yosef, terus dia bilang gini kepada Tuhan, kiranya terhindarlah aku dari nasib yang sama seperti Mesias ben Yosef. Tuhan kasih dalam kitab Mazmur ayatnya bahwa engkau akan hidup begitu. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan Yesus, dengan Mesias ben David. Itu udah kacau itu. Nah, apalagi kemarin mau pakai Targum. Wah, Targum Yonatan. Astaga. Kejadian 3:15. Ya, itu artinya apa itu? Kalau orang-orang itu kembali kepada Tuhan, keturunannya Adam dan Hawa yang sudah menjauh dari Tuhan, dari kitabnya, ketika mereka menjauh maka setan akan datang untuk menghajar mereka, menggigit mereka, sepertinya gitu bahasanya. Nah, tapi kalau mereka kembali kepada kitab suci, maka mereka akan memukul kepala ular. Dan di akhir zaman nanti, mereka akan membuat obat untuk penangkal si setan ini, racun bisa ini, di zaman Sang Raja Mesias, begitu aja. Bukannya Sang Raja Mesias itu yang menyelamatkan mereka, tetap perbuatan mereka kembali kepada Tuhan yang akan menjadi obat bagi mereka, begitu. Parah itu, karena mereka udah nggak ada lagi. Targum Jonathan dan lagi. Juga Yerusalem itu bercerita tentang hukum Taurat itu ya, Ahia? Nggak bercerita tentang oknum anak Maria gitu loh. Bukan, nggak ada. Dan itu saya pelajari 6 SKS ke beliau, Ahibili. Tapi Bang Zuma keren tadi gimana? buka buku apa Taurat bahasa Ibrani, buku lo ya, bukan PDF, bukan yang ada. Terus dibacain, keren Masya Allah. Guru saya itu loh di samping lo. Yang di besar itu guru saya itu. Jadi tadi Super Bowl itu cuma menunggu akhir itu kepleset aja gitu. Kepleset aja gitu. Kan udah nggak ada, lihat deh cara-caranya. Dia itu kepengen ditambahin waktu, dipanjangin lagi, tambah lagi waktu lagi, disekat lagi itunya, apa namanya, tema-temanya, bikin lagi tema ini. Karena nunggu yang tadi itu. Gitu, nunggu preset aja gitu. Tapi apa yang disampaikan memang yang penting itu, apa yang kita mau sampaikan itu sudah didengar oleh publik. Sampaikan oleh yang terakhir itu. Iya, betul. Yang terakhir itu terdiam pun si RK. Ini banyak netizen yang minta Bang Billy jadi host netral dong, biar seru nih, biar bisa menjunjung tinggi dialektika. Sampai kiamat RK nggak akan berani ke Bang Billy, percaya sama saya. Ya itu dia sih. Kenapa? Gue mau nanya lagi Bang Billy nih, satu nih Bang Billy. Di ulangan 21, 22, 23 itu yang tertikam, yang terkutuk, dikutuk oleh Elohim itu orang bersalah atau orang mulia?
Enggak dong, orang yang salah dong. Yang dikutip oleh Paulus Galatia 3:13 itu gimana? Dikutuk apa dikutip? Paulus mengutip itu di Galatia 3:13. Ya nggak, mana ada yang benar dari Paulus. Dia kutip itu artinya yang mereka sembah adalah orang yang dikutuk sama Elohim. Betul. Iyalah. Karena salib itu berlaku bagi pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tanda-tanda oknum tersebut itu adalah pelaku kejahatan. Tuhan berfirman, jangan mayatnya semalam-malaman, jangan menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyang kepada nenekmu dari Tuhanmu, jangan. Nah, itu yang terjadi kepada Yesus. Maria Magdalena dan juga Nikodemus bersama dengan Yusuf Arimatea pergi ke Pilatus. Pak Gubernur, iya paman, kami ingin mengambil jenazah guru kami, mayatnya. Kenapa? Kami ingin ngurus karena sebentar lagi Sabat. Diturunkan, coba. Artinya apa? Tuhan yang didengar. Jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan nenek moyangmu sebagai warisan. Tidak berlakukan terhadap Yesus. Berarti dengan kata lain, mereka mengiyakan kalau yang mereka sembah itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Hashem. Berarti mereka penyembah makhluk terkutuk. Kita mau nangis atau tertawa nih? Nangis atau tertawa? Santai-santai aja. Santai-santai. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah itu adalah iblis yang sakit. Iblis yang menderita gitu loh maksudnya. Betul Bang. Bang Andi moderator. Bang Andi di bawah banyak penghujat, moderator dong. Ya, oh iya, sorry. Tapi emang si Superboy itu memang basic keyakinannya Kristen. Aku taunya dari mana? Waktu dia live sama Profesor Meta. Ya lu ke gereja, ntar gua mah sorean aja. Dia lagi jogging tuh di pinggir jalan. Aku dengar tuh banyak, kalau nggak salah, kalau teman-teman yang pernah lihat bisa konfirmasi di bawah. Kristen celah kesempatan yang Kristen gimana tuh. Kalau bom kemarin kan memang bom kan bacotnya kan benar-benar kacau gitu. Dan memang juga kalau Bang Zuma kalah sama bom kemarin, terus ya benar tadi udah ada settingan. Jadi yang ini menang segini, ntar ditekalahin lagi, ntar menangin lagi, biar balance. Kalau tadi sampai kalah, waduh habis dia. Waktu bom aja kemarin dia dibully kan sama Kristen juga. Jadi ya memang mesti begitu, dia punya settingannya gitu akhir rumah. Bisa Bang Ardi, cukup 30. Bang Billy ada lagi nih tadi. Nih Bang Billy, ini kan mumpung ada Bang Billy nih. Sering mereka tadi termasuk mengambil nubuatan ke Yesaya 53 itu. Menurut Anda bagaimana? Itu mengambil nubuatan itu untuk Yesus. Itu tadi dia bilang Yesaya 53 ada kata dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Tadi kan dia bilang tuh, ya, mekholel di situ bukan menikam, tapi dia dibuat menderita oleh karena pemberontakan kita. Jadi nggak ada kata menikam. Nah, kalau menikam itu di dalam Zakaria 12 ayat 10, dakaru. Nah, itu yang benar untuk menikam. Jadi tidak ada kata menikam dalam Yesaya 53 itu. Banyak sekali di Yesaya 53 yang terjemahnya tidak sesuai, tapi digiring untuk kepada Yesus seperti penjahat-penjahat. Nggak ada penjahat-penjahat situ. Yang ada orang kaya gitu. Yesaya 53 bukan nubuatan untuk Yesus. Bukan. Bagaimana Yesus mukanya jelek. Terus boleh Yesus, sih, boleh sih kayaknya kalau saya mengatakan boleh sih Yesaya 53 itu digunakan untuk Yesus juga. Tapi ini ada tapinya, harus harus mengiyakan bahwa dia punya keturunan, nikah dong. Yonatan Nandar lagi yang menang. Ya, Dia kan dia melihat bilang itu. Di ayat selanjutnya.
Di Itu ayat ada kata selanjutnya. doro di situ. Ada di Nisa 53 ayat 5 ada kata doro di situ keturunannya dan tentang nasibnya. Nah, dia terjemahkannya dan tentang nasibnya harusnya dan tentang keturunannya siapakah yang akan memperdulikannya. Itu yang benar. Ada kata doro di situ diganti jadi nasib. Nah, kalau minta kepada Yesus lebih nggak cocok karena Yesus membuka mulutnya beberapa kali. Di dalam Yesaya 53 ayat 4 dia keluh seperti domba dibawa ke pembantaian, seperti domba yang dicukur bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sampai 2 kali ayat itu berbunyi demikian, tidak membuka mulutnya. Yesus berapa kali membuka mulutnya? Jadi nggak pas. Yesaya 96 juga sering dipakai Bang Billy. Ya, itu lagi. Teks bahasa Indonesianya aja udah jelas seorang putra telah lahir bagi kita, seorang anak telah diberikan bagi kita. Itu kan sudah jelas bahwa di zaman Yesaya itu anaknya udah lahir. Telah kok, itu kan past time bukan future time. Betul. Aduh, anak TK juga paham itu. Iya, jadi memang sekarang kan Kristen udah habisan stok, makanya larinya ke Yahudi dia. Makanya Gini, nih kurang asem nih. Bang Bil, gini, kan teman-teman Oten kan suka tuh. Kalau berani di roomnya Superboy, kalau berani di roomnya Superboy. Sekarang saya tantang teman-teman Kristen untuk berdiskusi di roomnya Bang Billy, Yahudi, bukan Islam. Kita konfirmasi dulu. Kita konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi dulu sebentar, Bang. Kita konfirmasi dulu. Apakah Bang Billy beragama Islam? Bukan. Tidak, oke, bukan kan? Nah, sekarang RK kan tadi nantang-nantang Bang Zuma. Sekarang saya pribadi nantang RK di roomnya Bang Billy, head to head berdua, pakai timer boleh, pakai congor doang boleh. Nah, mau milih mana? Temanya adalah kita buktikan kitab siapa yang layak disebut kitab suci, Quran atau Bible. Kita pakai data. Nah, berani nggak? Enggak lah, sampai kiamat gak berani naik di roomnya Bang Billy. Wallahi, ayo. Tapi persyaratannya jangan pakai kitab orang, pakai yang Yunani aja. Setuju nggak Bang Billy? Setuju. Oh iyalah, masa pakai kitab orang. Jadi kita lucu nih, apologeta Kristen ini sudah mulai ke Yahudian sekarang. Pakai Talmud, kaget gua, pakai Talmud, terus pakai Midrash mungkin akan dibawa nanti, baru tafsir sama Targum. Kan seharusnya itu kitabnya dulu, baru tafsir, baru Targum. Jadi begitu cara belajarnya, bukan loncat langsung ke Targum, nggak boleh. Dia langsung ke Targum, komentar para ulama dulu didengerin. Targum kan itu terjemahan yang berisi juga interpretasi, tapi interpretasi para ulama-ulama ini kayak Rashi, Rambam itu perlu didengar dulu gitu. Ini ada pertanyaan yang belum pernah saya keluarkan sebelumnya ke Bang Billy ini. Kita udah lama berteman mulai dari Zoom ya. Kalau seandainya Bang Billy ingin login keluar dari Yudaisme, Anda memilih A, Kristen, B, Islam. Ini juga pertanyaan. Woi. Seandainya Bang Billy nggak bisa log out lah, udah di sini. Misalnya, contoh aja misalnya. Nggak bisa misalnya lah. Mana? Oke, kalau nggak begitu gini, saya permudah. Pertanyaannya dirubah Bang Andi gini. Misal Bang Billy keluar dari Yahudi gitu kan. Apakah Bang Billy ingin masuk ke A, penyembah Tuhan, B, penyembah manusia gitu yang bener? Enggak lah. Sama aja itu mah. Penyembah manusia. Nggak mau lah penyembah manusia. Kalau gitu saya permudah Bang Billy. Ada ini udah sering saya tanya, saya ulang kembali. Apa? Anda lagi dalam perjalanan, terus Anda ingin ke villa. Sebelah kiri ada gereja, sebelah kanan ada masjid. Anda milih yang mana? Yang masjid lah. Itu kan udah pernah dilakukan bareng Donditan dulu tuh. Waktu kita Udah terjawab ya. Kenapa Anda nggak milih gereja? Ya itu karena di gereja itu ada salib dan ada patungnya di dalam salib itu. Kita lihat, ada kan gambarnya tuh. Gue juga mau nanya. Terakhir pertanyaan ketiga Bang Billy. Salib itu lambang berkat atau lambang kutuk? Waduh, pertanyaannya serem-serem.
Kan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Gimana sih? Pakai ulangan dong. Iya, itu tadi ayatnya. Terkutuklah orang yang apa tuh? Yang tergantung, yang digantung di atas pohon. Dijawab. Jadi salib adalah lambang. Kutuk. Makasih. Terus lanjut. Apakah Tuhannya Bang Billy dan Yahudi sama seperti Tuhannya Kristen? Tuhannya RK berkelamin? Yang enggak lah. Enggak sama ya. Mantap. Masa Tuhan itu punya kelamin? Torres suka ngomong Torres. Karena itu di bawah tuh. Pas dialog sering nyamain mereka Tuhan Yahudi dan Tuhan Kristen sama. Perasaan Tuhan Yahudi. Bukan gitu pertanyaannya. Kalau mau pertanyaan akademik begini, Bang Billy, sering mereka mengatakan ya Tuhan mereka ada, Tuhan Anda juga turun ke muka bumi menjadi manusia. Pendapat Anda? Ya enggak lah, kan jelas ayatnya. Lo Isfer Vekazef. Oh Tuhan itu bukan manusia, udah jelas itu. Terus ada lagi, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi satu rupa tidak ada kau lihat. Itu hanya suara. Itu. Jadi gak ada Tuhan itu. Kalau Tuhan ke bumi ini mau hancur lah. Itu kata pendeta mereka si Mongol tuh, yang pelawak itu. Kalian nih Kristen kalau sembahyang, ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kalau Tuhan hadir, mati kita semua. Bang Bil, aku tadi sebenarnya mau ngomong gini, cuman keduluan ngetik yang ngetik di bawah. Bang Bil, tolong bikin akun namanya Super Bil, gitu. Jadi nanti di room itu saya tidak akan pandang bulu Bang Bil. Ketika ada yang menyebut nama Nantang Ardiansah, saya langsung ke sana. Oke, boleh juga. Bikin room namanya Super Bil, ya kan. Ketika ada yang menyebut nama Bang Zuma, nanti Bang Zuma kita komunikasikan, kita calling, gitu kan. Ketika ada yang menyebut nama Ardiansah lu ditantang sama ini, Bang Bil kan punya nomor WA aku ya kan, langsung deh WA saya meluncur. Nggak peduli saya pas waktu mandi, saya datang saya. Jangan niru-niru, ada supernya. Room Billy netral aja. Jangan niru-niru. Boleh. Oh gini. Bikin room gini, bukan super pel gitu Bang Bil. Iya, tadi sih aku dengar ya, walaupun tadi pertanyaan terakhir Bang Billy sebelum Anda standby. Bagaimanakah gerakan Yudaisme ini yang kitabnya dari dulu 2000 tahun yang lalu diacak-acak oleh orang lain kemudian disalahgunakan? Pendapat Anda dan gerakan Anda sebagai Yudaisme. Iya, jadi orang-orang Yahudi sebelum eranya Rabbi Tovia sama Rabbi Michael Skobach di Kanada, itu mereka nggak peduli, biar aja lu pada nyasar. Nah, sampai Rabbi Tovia itu baca kitab perjanjian baru tuh umur 18, dia cerita. Pas dia baca dia ketawa geli, ini kok ada kitab begini kan? Kok beda sama ini. Nah, perkataan yang ada di situ ngambil di kitab Tanakh tapi nggak sama. Wah, situ tuh concernnya dia meluruskan. Makanya Rabbi Tovia, ada beberapa orang Kristen ya yang ketemu sama dia 15 menit ngobrol langsung login. Tapi kan nggak bisa langsung login. Gimana loginnya, nggak bisa. Jadi dia belajar dulu lama gitu, baru jadi Bnei Noah dulu. Nah, akhirnya ada yang kembali masuk Islam, ada yang kembali ke Islam, ada yang tetap Judaism, ada yang Bnei Noah. Sampai sekarang namanya pemimpinnya Leo di Jakarta ini. Nah, yang meneruskan di sini ya cuman aku, karena Rabi yang yang di Manado itu Yakub Baruk, dia nggak suka debat. Makanya kemarin dia dihajar sama Yosua Teu tuh, emang bukan mentalnya debat kan dia. Makanya kalau ketemu gua Yosua Teu, mantep dah. Itu. Jadi tetap Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Sebagaimana yang dilakukan Bang Billy, apa yang sama Anda lakukan? Aku sama anak-anakku kan Taurat itu harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak. Nah, jadi aku ngajarin Taurat kepada anak-anakku ngajarin kepada anak-anaknya. Kecuali kita ditanya, maka kita akan menjawab. Nah,
tugas aku di Indonesia ini untuk meluruskan apa yang mereka bengkokkan secara teks dan konteks di dalam sebuah dialektika atau perdebatan atau pembahasan begitu. Oke, Bang Billy, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda mengikuti cara mereka yang ada di sana itu? Saya nggak usah menyebutkan. Orang lagi keluar sahabat, kemudian ada misionarisme, mereka diludahi, digamparin pakai tas. Apakah Anda melakukan hal yang sama kalau menemukan demikian? Ya, kalau misalnya di tempat ibadah kita yang begitu ya pastilah. Kalau Saya juga ingin bertanya lagi, ya boleh. Nah, kalau kita lihat Bang, di Kristen itu ada amanat agung ya. Jadikan semua bangsa, baptis, bla bla segala macam. Amanat agung di Matius. Kalau di Judaism, adakah perintah untuk menjadikan orang-orang atau bangsa lain ini pada jadi Yahudi atau Judaism? Itu kan ada di dalam Taurat. Kasihlah Hashem Elohimu dan segenap hatimu dan jiwamu dan ajarkan berulang-ulang kepada siapa? Anak-anakmu. Jadi diajarkan kepada anak-anak saja. Nggak boleh kepada orang lain kecuali orang bertanya. Itu baru kita bisa jawab. Makanya agama Yahudi bukan agama syiar. Jadi memang terkhusus kepada Bani Israel ya, keturunan Yahudi ya. Oke Bang, terima kasih. Thank you. Aku boleh nanya nggak ini Bang Billy? Boleh Bunda. Kan kalau di Amerika kan Jewish-nya banyak. Kalau kita bilang kan Jewish itu kan agama, ya kan? Nah, agama berarti siapa aja boleh jadi beragama Jewish ya. Nah, saya pengen membedakan antara orang original Israel sama yang cuma ngikut kayak kita orang Indonesia kan berarti dia memeluk agama Islam tapi bukan orang original. Nah, itu yang mana itu? Itu rabi-rabi yang pakai rambut itu original. Kalau yang lain kan banyak dari Polish ya, dari apa? Polandia. Benar nggak? Ya, kalau yang jadi kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dikatakan satu Torah berlaku bagi mereka, baik orang asing maupun orang asli Israel dalam Taurat. Jadi orang asing yang mengikut dengan orang Israel dan memegang Torah itu satu hukumnya, Torahnya satu. Nah, untuk dari dulu ya. Nah, untuk yang sekarang membedakannya nggak bisa lewat lihat yang ada payotnya rambutnya kanan kiri, karena ada juga yang yang jualan drugs juga, ada juga yang jahat walaupun dia pakai model-model rambut yang kanan kiri itu. Jadi yang benar itu yang Israel yang benar ialah yang melakukan Taurat. Kalau dia nggak melakukan Taurat, ya dia tidak termasuk Jewish gitu. Ya karena di sini teman-teman kita termasuk klien-klien saya tuh biasanya, gue orang yang dulu nenek moyang gue tuh diiniin sama Jerman gitu loh, kayak gitu. Nah itu, tapi sebagian dia bilang yang Holocaust ya. Dan ada satu lagi yang dia ngasih tahu kalau yang itu mereka tuh cuma ini aja, cuma karena dia beragama aja. Dia bukan orang original yang dulu ikut sacrifice waktu zaman Jerman dan lain-lain. Benar ya, memang ada beda dua ya. Betul. Jadi kalau ada orang-orang yang keluarganya itu bekas dihajar sama Hitler, wah mereka benci banget sama Oten, benci banget mereka. Wah, makanya kenapa diludahin apa itu? Karena kebencian itu 6 juta orang dihabisin. Iya, 6 juta orang benar. Ya orang jelas kesel tiba-tiba lu. Saya lihat ini di ground zero-nya itu. Di kok ground zero sih? Dekat situ lah, dekat ground zero situ. Lagi bubaran Jumatan, lu bawa salib, ya habis lu. Kayak begitu ibaratnya. Lagi pas hari raya Sukkot, lagi orang Yahudi lewat, set. Punya teman nggak di Amerika yang itu yang jadi rabi? Kenalin dong. Itu Rabbi Tovia Singer, tapi dia udah balik ke Israel. Dia di New York. Oh, dia di New York. Ya memang lebih banyak New York sih daripada LA. Iya, lihat aja tuh yang kayak penguin, yang kayak penguin banyak ngumpul-ngumpul lah itu mereka dah. Iya benar. Penguin. Kok kayak penguin sih? Iya kan hitam kan, hitam.
Ya, kalau di sini di LA dari rumah saya kira-kira 15 mile itu daerah Pico. Ya, kalau di sini Setiap di hari LA dan Jumat itu ada jalan-jalan pakai topi, pakai Dan kopiah. mereka nggak welcome sama orang-orang asing. Mereka bergrup biasanya jalannya rombongan. Iya benar. Mereka nggak suka kalau mau orang-orang yang nggak seitunya, yang nggak se. Perempuannya juga pakai kerudung itu, pakai kerudung dan baju panjang. Iya, itu namanya sniut, ya. Itu mitzvot atau syariat utama perempuan itu menutup aurat. Oke. Ya. Terima kasih. Welcome, Bunda. Bang Billy, menurut Anda ini kan kitab Anda diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang dibawa oleh si RK. Sekali lagi saya ulang ya, kitab Anda yang dipercaya juga Yudaisme itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia dipakai oleh RK dan kawan-kawan. Pendapat Anda, terjemahan itu menurut Anda apakah benar semua atau ada yang salah? Kalau ada yang salah, berapa persen kesalahan kira-kira? Silakan. Ya 85% lah banyak kesalahnya, baik secara gramatikalnya, bahasa, gramatikal, dan juga konteks. Nah, bahaya orang kalau memahami tulisan itu konteks duluan baru teks, nggak bisa dong. Kalau mau memahami sesuatu itu teks dulu baru konteks. Nah, teman-teman Kristen sering salah. Teman-teman Kristen itu yang dibangun doktrin dulu, baru teksnya dirubah supaya bisa menciptakan konteks. Begitu mereka lihat kayak Feruah Elohim merakebet alpeni hamaim, maka roh Allah meleng-leng. Nah Tuhan itu adalah roh. Lihat tuh di ayat Kejadian 1 ayat 2. Tuhan itu roh, itulah sumber daripada Tritunggal. Padahal di situ secara teks dan konteks angin Tuhan. Konteksnya apa? Ketika Tuhan membawa angin untuk meniup yang namanya air yang menutupi daratan, menutupi bumi supaya kering, supaya apa? Supaya timbul yang namanya daratan, sama seperti dilakukan di zaman Musa. Bagaimana Tuhan membawa angin timur untuk meniup sehingga air itu berdiri seperti tembok sehingga orang-orang Yahudi bisa lewat. Seperti itu mekanismenya, teks dan konteksnya. Tapi mereka lewat doktrin mereka baru merubah teks dan konteksnya sehingga berbeda 180 derajat pemahamannya. Sangat basic loh Bang Billy. Menurut Yudaisme itu Elohim itu roh atau bukan roh? Bukan, Elohim itu akan memiliki arti otoritas, ya, otoritas, kekuatan. Nah, jadi misalnya beresit bara Elohim. Nah, pada mulanya Elohim menciptakan. Nah, kata baranya itu udah bukan jamak tapi itu tunggal, singular baranya itu. Karena kalau jamaknya boru. Nah, Elohim di situ menciptakan sendiri. Itu. Oke, izin satu lagi pertanyaan ya. Baru kita ke ini siapa Heri, kayaknya Islam sih. Nah, Bang, seperti yang kita tahu ya, Bible yang mereka dalam itu hasil terjemahan Torah Musa ya, Tanakh dari 5 Torah Musa, kitab para nabi dan sejarah. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani disebut Septuaginta ya. Nah, apakah orang-orang Judaism Yahudi ini yang notabene punya kitab ini nggak komplain? Apa secara ikhlas memberikan kepada mereka biar mereka pakai gitu loh? Gimana itu? Nah, ini nyata-nyata itu harus tahu sejarahnya. Jadi pada waktu itu Raja Yunani di Mesir, Alexandria, namanya Ptolemy, memaksa ya otoritas Judaism untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani. Untuk apa? Untuk ditaruh di perpustakaannya dia, untuk dipelajari karena dia mendengar hikmat Taurat. Nah, kira-kira kalau di zaman gitu Pak Raja minta dalam ancaman gimana? Nah, di dalam hukum Yahudi ada dikata pikuah nefes. Apa artinya? Kalau kita menyelamatkan jiwa kita, kalau kita ingin dibunuh, dihabisi gitu dengan beberapa alasan, kecuali untuk nyembah berhala atau suruh membun-bun, itu mendingan pilih mati. Tapi kalau diancam seperti itu bisa. Jadi terpaksa menerjemahkan itu untuk ditaruh di perpustakaan. Tidak pernah dipakai untuk ibadah. Tidak pernah ditaruh di bait suci itu
Dikatakan dalam Talmud bahwa kejadian itu seperti kejadian patung lumbu emas kesedihannya. Seharusnya itu tidak terjadi. Gitu. Gitu ya Bang. Jadi itu keadaan di bawah tekanan seorang kaisar yang ini ya dalam masa penjajahan ya Raja Ptolemy Alexandria, betul. Jadi dua tekanan mereka meminta supaya Talmud Torah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ya. Itu dengar ya orang-orang Kristen ya. Jadi dan cuma 5 kitab Musa. Dan cuma 5 kitab Musa kan. Septuaginta itu menghasilkan Pentatokos. Penta artinya 5, tokos gulungan. 5 kitab Musa aja. Nggak ada kitab Yesaya, nggak ada kitab Mazmur. Nah itu kerjaan bapak-bapak gereja setelah 2 abad lamanya. Baru mereka bikin lagi sambung dengan nama yang sama, seakan-akan itu otoritas Yahudi, padahal itu otoritas bapak-bapak gereja mereka. Disinilah kesempatan mereka untuk mengobrak-abrik. Ya Allah, berarti sama dengan ngambil paksa ya, kemudian yang lain tuh seperti maling ya. Ya Allah, lanjut. Thank you Bang. Nggak ada orang Yahudi nggak ada orang Yahudi memakai kitab Septuaginta di bait suci. Yesus aja di dalam dunia peryesusan nggak pernah dipakai itu bahasa Yunani, nggak pernah. Tanya Sam Aldo tuh, nggak ada di dalam peryesusan pakai Yunani kitabnya. Gitu teman-teman sejarahnya ya. Kenapa ada perjanjian lama yang Torah Musa itu, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat dan Ulangan di kitab mereka nempel secara paksa diambil. Daripada nggak dituruti ya terancam kan, kata Bang Billy tadi. Seperti di Islam kalau nyawa kita terancam lebih baik kita ya udahlah. Itu satu lagi Bang Billy soal syariat ya, soal akidah. Lanjut. Sering memakai kita kan nggak boleh makan babi nih orang Yahudi. Tapi kalau kita ditodongin pistol, makan nggak? Gue tembak lo. Makan nggak apa-apa, itu boleh. Gitu. Bener-bener. Tapi kalau suruh nyembah berhala nggak mau, mendingan isdat. Makanya kan lihat sejarah ya, pasukan perang salib, terus Inkuisisi Spanyol itu orang-orang itu disuruh orang Yahudi disuruh menerima Yesus sebagai Tuhan, yang nggak mau mereka, habis dimasukin ke dalam sinagog, dibakar sinagognya, mereka mati di dalam. Itu kejam itu. Jamnya ya Allah. Dengar tuh Oten kekejamanmu, lanjut. Udah didengar dia Bunda. Teman-teman Kristen saya sisain 1-0 ya. Sering mereka juga pakai Kejadian 1 untuk memperkuat konsep Trinitas, Bang Billy. Di Yahudi itu mengenal konsep Trinitas nggak sih, Bang Billy? Nggak ada Trinitas, adanya patriark kami, Bapak leluhur kami Abraham, Ishak, Yakub, yang 3 itu ya. Abraham, Ishak dan Yakub itu. Oke, sampai dulu yang baru naik Bunda. Heril. Oke, Heril, selamat malam. Assalamualaikum, saudara Muslim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya yang sudah diberikan. Saya nggak lama di sini, cuma mau memberikan beberapa aja kata-kata. Tadi itu saya lihat perdebatannya Bang Zuma sama Bang Irka, Masya Allah. Saya bangga dengan Bang Zuma karena memperlihatkan perdebatan yang begitu baik, cara sikapnya yang begitu bagus. Sebenarnya saya ini juga cukup kesal dengan Bang Irka ini, cara dia berdebat. Tapi jauh lebih meresahkan kekesalan saya itu adalah kepada hostnya. Kenapa kepada hostnya? Karena Superboy ini atau Super Pela, apalah namanya itu, dia membuat sebuah aturan yang menurut saya itu tidak masuk logika. Dan gara-gara aturan itu yang dia buat menyebabkan Bang Zuma kalah. Tapi
Bagi kami umat Islam, kita tidak cari menang, kita cari itu kebenaran. Karena dalam umat Islam itu ada namanya hayya al falah, kemenangan hakiki itulah kebenaran. Jadi kembali tadi pada topik, kenapa hostnya dia buat aturan yang begitu sangat tidak masuk akal menurut saya. Dia bilang jangan menyetujui pendapat lawan bicara. Jadi kalau saya analogikan, misalkan ada dua orang ini sedang berdebat. Mereka berdebat panjang. Kemudian sampai di perdebatan. Jangan terlalu panjang. Singkat aja. Kita udah nyimak tadi semua. Ya, dia mestinya dia sampai di perdebatan. Ketika itu musuh berkata dengan kebenaran absolut, kau percaya nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Lalu kita akan mengatakan karena itu kebenaran absolut, maka kita akan berkata 1 tambah 1 ya tentu ya sama dengan 2. Oh tidak, Anda ini pelanggaran. Kan tadi seperti itu Bang RK mengatakan, Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya bahwa Isa itu adalah Mesias? Ya jelas tidak disetujui. Karena memang temanya bukan itu. Yang temanya itu kapan dia menjadi Kristus. Ketika dia dilahirkan atau ketika dia setelah mati. Kok disalahkan, itu saja sih. Terakhir sebagai penutup, kalau saya lihat ini, tadi saya juga sempat masuk di roomnya Bang Superboy dengan pesta foranya mereka ke atas kemenangannya Bang RK. Ya saya mengingat satu kisah bahwa umat Islam itu dulu dimusuhi besar oleh Umar bin Khattab. Dan itu Umar bin Khattab dibanggakan oleh para idolanya. Tapi Allah memberikan pukulan telak kepada para idolanya Umar bin Khattab dengan memasukkan Umar bin Khattab ke dalam Islam. Mudah-mudahan mereka yang sedang membanggakan mereka ini sebagai yang bisa melawan katanya Bang Zuma, bisa melawan umat Islam. Mudah-mudahan Allah mempunyai taktik yang sama dengan memberikan hidayah kepada mereka. Kita kan tidak tahu, itu bisa menjadi pukulan telak bagi mereka. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan, insyaallah. Tetap semangat Bang Zuma. Insyaallah Allah bersamamu. Innallaha ma'as-sabirin. Justru ya teman-teman ya, justru gini, baik debator Islam ya maupun Yahudi itu berani nyamperin ke komanya Kristen. Ingat ya, Superboy itu Kristen. Nah sebenarnya kita harusnya sudah punya alarm atau wanti-wanti kepada kita, ini Kristen loh. Jadi kalau suatu saat kita dikalahkan oleh Superboy itu wajar, karena di roomnya yang sama agamanya Kristen gitu. Nah, pernah nggak mereka sekarang berani? Coba yang tokoh-tokoh apologet itu sekarang nggak pernah berani masuk ke roomnya Islam, nggak berani. Coba siapa? Nggak ada yang berani sekarang. Bener. Oke, izin kita sapa HJR, Muslim Kristen. HJR dipercepat dong. Nggak menjawab. Turun. Kita sapa Obex, Muslim Kristen Bang Obex. Muslim, alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sehat selalu Bang Juma. Udah gitu aja. Oh iya ya Bang. Terima kasih. Kita aja Bang. Kita turunkan ya. Pak. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa. Assalamualaikum. Mbak Najwa. Ngorok. Duh, udah lama permintaan kali ya. Tapi gini loh ya. Udah. Tapi kan yang penting yang tadi loh, yang terakhir yang penutupnya Aki Zuma ngomong itu yang sampai ke semua telinga bahwa ini ada dua Yesus nih. Itu isu yang akan jadi pertimbangan atau pikiran mereka, akan dipikirin itu oleh mereka pasti. Itu yang penting pesannya sampai gitu. Dan bukan aturannya aja yang mengacaukan itu. Gurunda nggak kalah kok. Itu aturannya aja. Secara materi, secara penguasaan data, dalil, Gurunda. Si itu cuma ngerocos saja bisanya kan. Pertanyaannya ngotot. Itu Musa, mana kitabnya Musa? Apa itu? Ya kan, nggak jelas. Jadi lanjut Bang Handi. Kita lihat ke depannya saja. Oke lah, menganggap mereka menang ya dimaklumi saja.
Kita lihat ke depannya nanti outputnya seperti apa. Apakah banyak yang murtad atau banyak yang bersyahadat. Tapi selama ini di media sosial ya, khususnya ya, itu mereka mendengarkan diskusi ini, terutama Banjuma dengan orang sebelah itu, yang saya wawancara langsung orangnya yang begitu ya, mereka mengatakan saya itu memeluk Islam karena jawaban-jawaban, statement-statement oleh Bang Juma dan Muslim lainnya itu masuk akal. Itu mereka alasannya sehingga mereka memeluk Islam. Nah, kita lihat aja outputnya nanti. Apakah ada umat Islam mau murtad dengan mendengarkan ini? Sebentar dulu Bang ya. Apakah ada umat Islam dengan kemenangan RK ini ingin murtad? Silakan dijawab di bawah. Apakah Anda ingin murtad setelah mendengarkan diskusi tadi? A. Ingin, B. Tidak. Saya rasa Anda menjawab sehat pasti tidak. Pengen nabok. Jadi kita lihat ke depannya nanti ya. Yang mana kira-kira ini? Apakah mereka berbondong-bondong memeluk Islam dengan adanya dua Yesus yang terbukti di sini? Ada Yesus anaknya Maria yang diurapi Tuhan, ada Yesus yang diberi kemuliaan oleh Tuhan, ada Yesus yang diberi firman oleh Tuhan untuk mengajar kepada Bani Israel, ada juga Yesus yang mati terkutuk di tiang salib. Di sini ada dua Yesus. Tergantung Anda mau memilih siapa. Kalian semua yang mendengarkan di sini, Anda memilih A. Mesias yang dimuliakan Tuhan atau Mesias yang dikutuk Tuhan. Silakan dipilih teman-teman. Saya ulang kembali ya, Anda kalau berakal, Anda memilih Mesias yang dimuliakan Tuhan atau Anda memilih Mesias yang dikutuk Tuhan di tiang salib. Silakan pilih. Ada Mesias sejak dilahirkan dia adalah Mesias, ada juga Mesias yang keluar dari kubur setelah disalib. Anda milih yang mana, terserah Anda. Mari kita lihat ke depan, apakah mualaf akan banjir atau murtadin. Tapi selama ini saya belum pernah mendengarkan satupun Islam saya murtad karena mendengarkan atau menyimak diskusi lintas agama ini. Belum pernah saya dengarkan itu. Tapi yang ada adalah saya mualaf, saya memeluk Islam karena mendengarkan diskusi lintas agama. Jawaban Muslim sangat logis dan masuk akal. Kira-kira begitu. Oke, setuju ya teman-teman ya? Kita lihat ke depannya. Apakah banyak murtadin atau banjir mualaf? Itu kira-kira. Silakan Bunda. Jawabannya dibawa duluan aja Bang Handi kalau mau murtad. Aduh. Kita tanya. Tadi kan begitu pengumuman RK menang tuh, lihat yang ditulis, yang disetel lagu apa? Lagu puji-pujian. Mereka ketahuan. Tadinya bukan Kristen, ngakunya ateis. Ya, terus apa itu nyetel lagu pas RK menang, lagu puji-pujian? Dia juga memberi selamat terpilihnya si paus-paus itu, si host. Oke, kita sapa lagi saudari kita Alvarez. Ya Allah, saudara kita Alvarez. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ya, makasih nih sudah dipersilakan. Semoga dilancarkan semua kegiatan tablik akbarnya untuk yang di Makassar nanti nih Bang Suma. Amin. Amin ya Bang. Ya gitu aja Bunda. Makasih. Oh ya, terima kasih. Ya itu insya Allah ya. Ya, awal Bunda. bulan 6. Iya, tanggal 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa lagi tamu berikutnya. Pilih Ade. Pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Iya, cuman saya
mengatakan di sini saya salut dengan Bang Juma. Saya penggemar Bang Juma, setiap dia berdebat ya, saya selalu tonton. Jadi apa ya, untuk hari ini saya tontonnya hampir nangis ya. Karena saya tidak mengakui dari kekalahan tersebut, tidak mengakui apa yang disampaikan sama Bang Juma itu benar. Benar. Cuman kelicikan itu kita nonton dari apa? Jadi penonton ya tadi, kelicikan antara dua pihak, RK sama itu host. Ternyata itu host, saya tonton ya, itu orang Kristen juga. Ya, semoga untuk selanjutnya Bang Juma tetap semangat. Doa terbaik buat Bang Juma. Semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Itu aja. Amin. Dan Oke, itu aja Bang. Saudara saya juga di room Bang Hendy. Doa terbaik untuk semuanya. Terima kasih Bang. Iya. Oke. Terima kasih. Kita turunkan Bang ya. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Tukang. Bang Tukang. Assalamualaikum. Sayang. Silakan. Ya, sekedar saya berpendapat ini Bunda untuk para apologet ya, karena bagian dari apologet. Walaupun saya dikatakan pemula ya pemula lah, tapi prosedural debat saya sangat paham sekali. Jadi memang dalam Superboy ya Bunda Mila juga pernah melihat saya ketika saya berdialog dengan beberapa pendeta, termasuk Kiamat dan Oki dan kawan-kawan, saya sendiri dari Muslim waktu itu. Dan memang ya tidak ada sportivitas dari Superpelnya, karena konteks yang saya tuangkan dalam pembuktian data itu ya memang menggemparkan gitu kan. Karena memang di framing Muslim itu seolah-olah dengan identik dengan kekerasan dengan perang. Ketika saya buktikan balik dan saya tunjukkan datanya, bukunya tentang perang 30 tahun yang menewaskan yang memetongkan 8 juta Protestan dan Katolik, itu menjadi pukulan berat lah buat mereka. Akhirnya saya dikatakan dikeluarkan lah istilahnya kayak gitu ya. Udah cukup Bang. Ya, saya hanya sekedar ini Bang Andi Slebes sedikit masukan. Memang dalam dunia debat itu kita tidak boleh mengiyakan. Makanya ketika berdebat itu ketika ditanya setuju atau tidak setuju itu kita jawab itu ini bukan masalah setuju atau tidak setuju, itu yang lebih tepat sepertinya kayak gitu. Ini untuk pengertian buat saudara aja. Oh, iya Bang. Jadi jangan kan tadi saya udah ngomong Bang, kita lihat outputnya nanti pasca debat ini, apakah ada yang murtad atau ada yang mualaf. Itu aja dulu, kita lihat outputnya nanti ke depan. Kan itu aja sih. Itu kan tujuannya di situ. Artinya kalau tidak ada yang murtad nanti dia kan harus si RK harus buka komal nih. Dia kan yang menang kan gitu lah ya. Artinya apa? Ya Kristen ya benar kan. Nah kita lihat nanti ada nggak yang murtad. Ya kita juga lihat nanti banjir mualaf nggak. Nah itu kan dilihat di sana nanti ke depannya ya. Oke? Setuju ya? Oke. Itu aja Bang. Bang Tukang. Sepakat Bang. Oke ya, Bang. Sepakat. Kalau itu aja Bang. Oke Bang, kita turunkan ya, Bang ya. Mungkin sekedar aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang naik, saudaraku, saudari Kristen dulu yang naik ya, biar ada dialog gitu loh. Udah selesai tadi tanggap menanggap ya. Udah paham kita semua. Ntar dulu masih ada Bunda. Ntar dulu ya. Jadi nanti RK, izin Bunda, nanti RK buka komal. Jujur nanti menjelaskan sebagaimana yang disetujui oleh moderator bahwa
Mesias yang dilahirkan Bunda Maria itulah yang mati terkutuk di tiang salib. Sebagaimana tulisan Paulus Galatia 3:14, Galatia 3 nomor 13. Kemudian Mesias ini pula lah yang disembah oleh mereka yang keluar dari kubur, yang dijadikan Tuhan dan Kristus oleh Paulus Roma 14:9 dengan Kisah 2:36. Harus jujur sampaikan kepada mereka bahwa saya RK ini ya mengakui pasca diskusi dengan Bang Juma, Tuhan kami adalah manusia yang soleh, yang diurapi oleh Tuhan, yang lahir di kota Daud, yang mati terkutuk di tiang salib, kemudian bangkit dari kubur. Itulah Tuhan kita. Harus jujur begitu nanti kalau buka, supaya orang murtad. Pertanyaan kepada netizen semua sebagai interaktif. Apakah Anda ingin murtad, menyembah manusia yang pernah mati terkutuk di tiang salib kemudian dibangkitkan? Apakah ini Anda menyembah yang demikian? Silakan murtad. Silakan murtad menyembah yang mati terkutuk di tiang salib. Saya nggak melarang Anda murtad, tapi sanksinya adalah Anda salah Tuhan. Itu dari saya. Apa sih, kenapa mereka mau murtad? Yang jelas tadi Gurunda penyampaiannya bagus. Bagi saya Gurunda tetap saja jempol, bahkan jempol 10. Apa tadi ilmu yang kita petik dari dia? Framing, hanya ngejar. Di mana itu kitabnya Musa? Di mana? Enggak ada. Sama saya aja itu kalau dia mau ngotot-ngototan begitu. Mencret tuh si RK kalau mau ngotot-ngototan gitu. Gurunda diskusinya tenang. Diskusinya Kenceng-kencengan suara bun, kenceng-kencengan suara. Iya, lebih kenceng suara aku kalau aku mau. Semua bertahan, dia menyerang terus. Sound cardnya waktu dites dikecilin, tapi waktu dia ngomong, terus dia noise-nya kemana-mana kencang-kencang. Capek juga dengernya. Suara Bang Zuma ini loh, ntar dulu. Saya netizen di bawah nih, mungkin salah arti. Orang cerdas itu A. murtad, B. mualaf. Jawab. Orang cerdas A. mualaf, orang cerdas A. murtad, B. mualaf. Jawab. Mualaf lah Dayeng. Lanjut. Iya, kalau tadi pada nyimak kan dites tuh 2 kali suaranya. Kayak yang beneran aja, nggak pakai songkat dia dites. Tes. Begitu ngomong, kencang lagi. Jadi seolah-olah suara Bang Zuma yang mendem. Itu yang curangnya dia, dan model menyerang terus. Nggak kasih kesempatan orang jawab atau apa. Padahal modal congor doang, gue udah tahu. Dan dia kafir, hostnya kafir. Ya pastilah memihak, nggak netral. Jadi dan kalanya bukan karena nggak bisa menjawab Gurunda loh, hanya peraturannya nggak masuk akal, peraturannya nggak jelas. Ingat ya, yang mereka si host sebut itu Bang Zuma kalah bukan karena kalah narasi, kalah kecerdasan, kalah nggak bisa menjawab, bukan. Aturannya nggak jelas. Si kafir host itu nggak jelas, dia nggak adil aturannya. Giliran Bang Zuma tidak tunjukkan ayat Al-Quran umur berapa, ayat berapa, ditegur. Si RK tadi nggak nunjukin nomor berapa di Bible yang dia bacakan, itu nggak ditegur. Nggak adil dia. Memang sengaja, faktor kesengajaan, namanya kafir. Nggak ada ya teman-teman. Jadi udah, jangan lagi memframing segala macam-macam. Nggak penting bagi kami tuh ya. Kami tahu mutunya itu oten-oten. Hanya congor. Kita sapa dulu ya. Abak Bian, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saudara-saudaraku. Apa yang disampaikan Bang? Selamat malam Bunda. Bang Zuma itu luar biasa malam ini Bunda. Saya menanggapi, saya menyimak dari tadi. Iya Bang, bener Bang. Mana suaranya Bang? Hilang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abak hilang suaranya. Hilang suaranya. Om Billy jatuh juga.
Guys, bagi yang ingin naik dan hanya membahas soal yang sudah terjadi, izin ya Bunda ya. Kita remind dulu yuk ke belakang yuk. Kita remind dulu ke belakang. Abang kita nggak kalah guys. Wallahi abang kita nggak kalah. Abang kita nggak kalah. Kalau abang kita kalah, udah kena sepak seperti hal yang terjadi pada bom-bom masa lampau. Buktinya apa? Bang Zuma nggak kalah guys. Bang Zuma nggak kena turunkan. Jadi kalian stay calm aja ya teman-teman ya. Nggak usah lah curhat-curhat begitu. Nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kita sama-sama mengkonsumsi. Itu isinya daging semua teman-teman. Jadi kayak jangan sedih ya teman-teman ya. Wala yahzunka qauluhum. Janganlah kamu bersedih atas ucapan mereka. Santai ya teman-teman ya. Aman ya. Oke. Selesai Nggak kita kan- ya. Iya, Udah selesai. tutup Tutup pembahasan. Jadi jangan ada teman-teman yang naik curhat ini itu. Tenang aja teman-teman ya. Kalau yang namanya kalah itu seperti bom-bom di masa lampau, langsung kena sepak, langsung kena kick ke bawah tuh. Kalau dia kalah, ini bukti yang enggak, Bang Zuma nggak kena tendang tadi, dipertahankan dia di atas. Santai ya teman-teman ya, tenang aja teman-teman. Oke. Ini Islam. Kita sapa Lukas melakukan penyelidikan dari saksi-saksi, dari berbagai macam peristiwa. Setelah dia selidiki, dia bukukan. Dan setelah dia bukukan, dia berikan untuk Theophilus. Karena di sini membukukannya dengan teratur bagimu. Artinya buku yang dibuat oleh Lukas berdasarkan penyelidikan. Anda tidak setuju? Oh jadi oke lah Pak. Oke. Bapak mengutip ke situ kan. Itu pertanyaannya Ustaz Alif, kenapa harus ada kata tidak? Anda tidak setuju? Ya pertanyaannya kan nanti dibilang gitu-gitu aja pertanyaannya. Nah, kira-kira gimana tuh? Tapi sebelum ke Bang Tanggangli, kita sama dulu ya, Bang Cagia, Muslim Kristen Bang. Bang Cagia. Apa? Ateis, tapi Oke, ateis ya. Nggak apa-apa ya Ustaz Alif, atau gimana Ustaz? Ya, terserah. Oke. Tapi ya menyimak. Ya, nyimak dulu ya, Bang. Di-mute dulu ya, Bang. ada pertanyaan sih, tapi Iya, nanti ya. siapa tahu dapat hidayah atau gimana. Iya, nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalau kita bisa jawab, kita akan jawab. Kalau belum bisa jawab, kita akan jadikan PR gitu ya, Bang. Siap. Oke, sip. Oke, silakan Bang Tanggangli dilanjutkan. Sudah Silakan. paham ya? Sudah paham ya? Kitab Lukas membuat kitab, membukukan berdasarkan penyelidikan dari informasi yang beredar di tengah masyarakat. Makanya tadi dia mengatakan juga menurut anggapan orang, dia itu anak Yusuf gitu. Ya? Oke. Ini ada pertanyaan yang mungkin ingin saya pertanyakan, apa bisa Pak Ustadz? Kenapa bisa? Kalau di ajaran agama Islam itu anaknya si Adam dan si Hawa itu berapa orang nih, Pak Ustadz? Aduh, pertanyaannya aja nggak ini. Anak si Adam dan si Hawa. Bukan. Kan itu kan hampir sama dia kan di. Bukan. Kalau di kami itu kan dia nabi. Jadi agak-agak inilah. Anggaplah dulu.